Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zedriansyah, NPM 2211021120. Di sini saya akan melakukan praktek untuk mata kuliah Statistika Non-Parametrik dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin. Dan kali ini saya akan melakukan 5 uji. Yang pertama adalah uji hipotesis satu sampel di mana saya memilih uji binomial. Yang kedua adalah pengujian hipotesis dua sampel berpasangan, saya memilih uji Wilcoxon. Yang ketiga adalah uji hipotesis dua sampel bebas, saya memilih uji Mann-Whitney. Yang keempat, uji hipotesis K sampel berpasangan, saya memilih uji Friedman. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis K sampel bebas. Saya memilih uji Kruskal-Wallis H. Dan di sini saya akan share screen langsung saja, di mana saya sudah menyiapkan data yang sudah saya jadikan satu, yang akan saya uji nantinya. Oke, di sini ada data untuk pengujian uji binomial. Yang kedua adalah data untuk uji Wilcoxon. Yang ketiga uji Mann-Whitney. Yang keempat uji data untuk uji Friedman. Dan yang terakhir adalah uji Kruskal-Wallis. Dan mungkin langsung saja saya yang pertama akan menguji bukan uh, draft yang akan kita analisis. Yang pertama adalah uji binomial. Kali ini uh, pada kasusnya adalah seorang peneliti ingin meneliti perbedaan proporsi sumber penghasilan masyarakat di kota A, di mana ada 33 sampel yang kali ini saya gunakan dan dibagi menjadi dua ya, ini employee dan self-employee. Dan hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan proporsi yang signifikan atau tidak. Dan kita akan langsung saja untuk menguji, kita akan buka SPSS, di mana kita akan menuju ke variabel. Di sini kita tulis sesuai, karena kita gunakan satu sampel kali ini, jadi sampel yang kita gunakan hanya satu, yaitu sumber penghasilan saja, di mana untuk labelnya width-nya 8, labelnya sendiri adalah sumber penghasilan. Dan di values kita akan masukkan dua values, dua nilai. Yang pertama adalah satu, yaitu employee, dan yang kedua adalah self-employee. Dan di sini desimalnya kita nolkan saja. Oke, kemudian kita menuju ke data view, di mana kita akan mengcopy saja kode yang sudah kita siapkan tadi, yang memang n-nya adalah 33 atau sampel yang digunakan berjumlah 33. Dan kita drop ke SPSS. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menganalisa untuk satu sampel ini menggunakan uji binomial adalah kita menuju analyze, kemudian kita klik non-parametric test di sini, kemudian legacy dialogs, kemudian binomial. Oke, mungkin kita langsung saja untuk klik oke. Oke, dan di sini didapatkan bahwasannya exact sig detailsnya adalah 0,05, dan juga N-nya employee itu berjumlah 25, self-employee itu berjumlah 8, dan dengan total 33. Dan kita akan lihat bahwasanya di sini exact sig-nya kan 2 tel, 1 tel, 0,005. Langsung saja kita samakan, kita taruh di analisis. Nah, ini dia. Jadi kriteria pengujian binomial ini adalah yang pertama, jika exact sig totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan employee dan self-employee tidak sama atau ada perbedaan yang signifikan. Jika nilai sig totalnya 0,05 atau di atas lebih besar dari 0,05, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan employee dan self-employee adalah sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan di sini dihasilkan tadi itu berjumlah 0,00, artinya apa? Artinya hasil uji binomial pada
hipotesis tersebut menunjukkan peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan adalah tidak sama atau ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Oke, mungkin itu yang pertama uji binomial. Selanjutnya saya akan menguji kasus uji Wilcoxon. Dan di sini kita langsung saja. Di sini adalah oke, mungkin datanya adalah ini. Datanya ada 22 data dan ada data berpasangan. Ada pretest dan posttest di mana kasusnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas SMP kelas 8A. Dan dalam melakukan penelitian ini, hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah posttest dengan penerapan pembelajaran kelompok yang berbeda. Dan hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan hasil belajar pretest dan posttest yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Dan kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita buka. Dan di sini kita menuju variable view, di mana pada variable view ini kita akan masukkan name-nya. Dan yang kedua, post test. Kemudian pada label, kita masukkan saja test, test. Kemudian kita tidak menggunakan value, kemudian desimalnya kita sesuaikan dengan data, dan di sini kita nolkan saja desimalnya. Oke. Kemudian kita langsung saja ke data view, di mana data view ini kita akan mengkopi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Paste. Oke, kemudian kita menuju ke analyze, kemudian kita menuju non-parametric test, legacy dialogues, dan kemudian kita pilih hipotesis dua sampel berpasangan, two related samples, dan kemudian kita masukkan ini dan ini. Optional. Oke. Kemudian kita klik Wilcoxon, kemudian kita klik OK. Dan di sini sudah keluar data Wilcoxon sign range-nya di mana yang kita lihat adalah ini, asymptotic tutelnya 0,001, artinya 0, di bawah 0,001. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pre-test dan juga post-test. Sehingga dapat disimpulkan pula ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika siswa SMP kelas 8. Oke, selanjutnya saya akan menguji contoh uji kasus uji Man-Whitney. Jadi saya akan menunjukkan datanya yang sudah disiapkan. Oke, jadi ini data yang akan digunakan. Di sini ada hasil belajar IPA, kelas A, kelas B, kemudian ada kodenya A dan B, di mana ada 10 sampel yang akan digunakan pada pengujian kali ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam SPSS-nya, dan dan kita menuju ke variable view, di mana pada variable view kita akan menuliskan hasil dan kelas. Pada hasil
hasil belajar IPA di bagian pertama, kemudian kelas. Dan untuk value kita masukkan saja untuk kelas karena kita pakai kode di mana kelas satu itu adalah kelas A. Untuk value satu adalah kelas A dan value 2 adalah kelas B. Oke. Kemudian kita akan copy datanya yang mana kita akan drop juga ke dalam SPSS. Oke, mungkin untuk desimalnya kita nolkan saja untuk bagian kelas dan juga untuk bagian hasil. Dan sudah begitu kita akan menganalisis uji hipotesis dua sampel bebas dan kita akan menuju analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita ke legacy dialogs, di mana pada legacy dialogs kita akan memilih two independent sample. Oke, kita masukkan, ini kita taruh bawah, option, tidak. Untuk define group, kita karena kita pakai dua sampel, satu sampai dua kode sampai dua. Dan menurut nih. Oke, di sini keluar hasilnya, di mana kita akan langsung melihat exact sig tutelnya adalah 0,001, di mana untuk dasar pengambilan keputusan menurutnya ini, jika nilai sig-nya di bawah 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai sim-sig-nya di atas 0,05 maka hipotesis ditolak. Dan hasilnya adalah bahwa menunjukkan sig-to-tail-nya sebesar 0,001, artinya lebih kecil daripada 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, uh, dapat dikatakan bahwa perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan kelas B karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar IPA kelas 9. Selanjutnya saya akan menganalisis uji Friedman. Untuk uji hipotesis K-sampel berpasangan simili uji Friedman, di mana di sini adalah kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan penelitian ini, maka 15 orang akan melakukan program peningkatan berat beban ditimbang untuk diketahui berat badan awal. Kemudian 15 orang ini diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu, sebulan, dan setahun mengkonsumsi rutin susu tersebut. Adapun data berat badan 15 orang tersebut sebagai berikut. Nah, di sini datanya sudah disiapkan untuk uji Friedman kali ini. Dan kita langsung saja ke Ifuse. Kita buka Ifuse. Dimana kita menuju ke variable view. Di variable view ini kita akan menulis awal, seminggu, sebulan, setahun. Di sini labelnya adalah BB awal, BB seminggu,
BB setahun, no, BB sebulan, se- untuk measure-nya, untuk pengukurannya kita ubah ke scale dan desimalnya kita turun menjadi satu saja. Oke. Selanjutnya kita ke data view di mana kita akan memindahkan data, semua data ke dalam SPSS. Oke, sudahnya kita akan menganalisa langsung untuk memparametrik K-sampel berpasangan, K-related samples, dan ini kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Untuk statistik, kita klik descriptive and quartiles untuk accept, tidak perlu. Kemudian kita checklist Brightman, kemudian kita klik OK. Dan di sini sudah terlihat hasilnya, sudah terlihat hasilnya di mana kita akan langsung saja melihat Shimsik-nya, yaitu 0,01. Kemudian kita interpretasikan di Word. Jadi pada um, uji Friedman ini, dasar keputusan berdasarkan nilai. Yang pertama, jika nilai Shimsik-nya 0,05, maka HO dan HA ditolak. Jika Shimsik-nya 0,05, maka HO dan HA diterima. Nah, berdasarkan tabel output seri tes statistik diketahui asyimnya sigma sebesar 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat memberikan berat badan, meningkatkan berat badan seseorang. Dan terakhir kita akan menguji contoh soal uji Cruz-Kalwales. Dan kasus di sini adalah PT Cahya memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata signifikan di antara keempat merek lampu tersebut. Untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek lampu. Kemudian diukur masa hidup lampunya tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama sehingga lampu mati. Dan hipotesis ini adalah HO tidak ada perbedaan masa hidup lampu merek A, B, C, dan D. HA ada perbedaan masa hidup lampu merek A, B, C, dan D. Dan kemudian langsung saja kita analisis ke SPSS-nya. Di mana untuk variable view sendiri, kita akan menggunakan masa dan merek lampu. Kemudian untuk merek, karena ada 4 kode berbeda, jadi kita akan masukkan 4 kode yang berbeda juga di sini. Untuk value pertama itu merek lampu A,
Kemudian untuk measure-nya kita menggunakan scale. Oke, untuk desimalnya ini kita satu saja dan ini juga satu. Ini nol, kita ini satu dan ini nol. Oke. Dan akan langsung kita analisis. Oh, kita masukkan datanya dulu. Datanya kita copy saja dari Excel. Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Juga kode yang kita gunakan, kode merek, kita pindahkan juga ke SPSS. Oke. Langsung saja kita analyze, kemudian kita ke parametric test, kemudian lanjut ke legacy, dan untuk legacy sendiri kita menggunakan key independent samples. Kita taruh saja seperti biasa, dan juga untuk option, no, tidak usah. Untuk satu, ini empat. Oke, oke. Oke, jadi untuk tes Kruskal-Wallis ini adalah tes statistiknya menunjukkan signya lebih kecil dari 0,05 karena signya 0,0001. Jadi untuk interpretasinya sendiri karena nilai signya 0,001, 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan atau HO ditolak dan HA diterima. Berarti berarti adanya perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Dan hipotesis yang kedua adalah HA-nya diterima dan oke, ini sudah. Oke, jadi ini hasilnya, adanya perbedaan. Oke, mungkin itu saja tugas praktik kali ini untuk mata kuliah statistik non parametrik untuk 5 uji yang mana saya ambil dari masing-masing materi yang sudah dipelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.